Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menanam selada sioma supaya hasil maksimal ya. Sebenarnya cara ini sudah saya perlihatkan pada video-video sebelumnya ya, silahkan kalian ikuti caranya, itu pasti akan maksimal. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menanam sayuran sioma. Yang pertama yaitu mengenai nutrisi ya. Nutrisi kita menggunakan nutrisi daun ya, tapi saya di sini menggunakan nutrisi racikan saya sendiri. Jadi kalau kalian nggak mau ribet ya beli aja yang nutrisi daun itu. Nah, untuk takarannya itu 1 liter air 5 ml abimik atau kisaran 1000 ppm ke bawah lah, sekitar 800 sampai 1000 itu sudah cukup memenuhi kebutuhan si selada ini. Itu yang pertama adalah nutrisi itu. Kemudian perhatikan juga mengenai jarak lubang ya. Ternyata jarak lubang ini juga sangat berpengaruh. Saya kira itu sioma tumbuhnya bakal ke atas, ternyata dia salah ya, ternyata ke samping juga. Kalau besar itu dia daunnya melebar ke samping ya. Nah, lihat seperti ini, panjang-panjang dan besar, itu dia ke samping. Dan menurut saya jaraknya ini kalau pengen maksimal yaitu di 20 cm ya, untuk jarak antar as ke as, yang tengah ini, dari yang tengah ini itu 20 cm. Tapi nggak masalah kalau adanya 15 cm juga nggak masalah. Ini punya saya juga 15 cm sebenarnya, dan hasilnya gak kalah bagus sih, tapi ya begitu, agak gimana gitu, kayak kerapetan. Dan kalau dia sudah rapat itu dia akan ke atas, naik ke atas ya. Lihat, dia akan muncul batang ini dan sebesar ini, segede lah pokoknya. Ini kalau dia sudah ngerembel ke samping, nggak ada ruangan, dia akan menuju ke atas. Nah, itu dia. Kalau kita lebih lebar kan dia lebih besar lagi mungkin. Jarak jadi 20 cm ya. Untuk kesininya jarak antar pipa juga sama, lebih bagus 20 cm lah. Kalau ini kerapetan nih 15 cm. Nah, dia bonggolnya guys, besar sekali ya, dan juga akarnya itu sangat rapat. Dia semakin besar akan saling menempel satu dengan yang lain, dan itu susah kalau kita untuk panennya, itu susah. Untuk ukuran lubang sih segini nggak masalah ya, yang kecil nggak masalah karena dia kan ada batangnya ya sedikit. Tapi kalau untuk sawi-sawian itu agak kurang bagus sih kalau yang netpot, pakai netpot 7 cm. Kalau yang sawi-sawian itu cocoknya yang ini, yang besar, itu dia lebih mengembang ke samping karena kan ada batangnya itu, karena kan batangnya dia berkembang. Kalau ini kan di daun ya. Jadi cukup segini aja, netpot 7 cm juga nggak masalah. Untuk ukuran pipanya itu ya kalau 2 dim gimana ya, mungkin bisa sih 2 dim, tapi ini 2,5 dim, 2,5 yang C paling tipis. Kalau pakai 2 dim itu mungkin ya kekecilan, karena tapi mungkin bisa sih kalau sistem NFT ya. Nah, ini kalau malam kita matikan pompanya karena NFT tanpa atap ya.
Gaya kemudian selanjutnya itu yang berpengaruh cahaya matahari, sinar matahari. Jadi ini saya di dataran rendah 22 mdpl, itu dataran rendah ya, itu suhu cukup lumayan panas. Jadi kalau siang itu dia daunnya kayak roboh gitu ya, seperti layu lah, tapi kalau sore atau paginya itu dia akan bangkit kembali. Tuh, jadi penampak tadi juga cukup penting. Jadi kalau tanam selada ini ya harus cukup lah mataharinya, ya minimal sampai jam pagi sampai jam 1 siang lah, itu sudah cukup mungkin lah. Tapi kalau bisa ya full sampai sore ya, jadi pagi sampai sore full kena matahari, itu lebih cepat besar dan dia gemuk-gemuk. Itu daunnya juga lebar-lebar sekali. Bagian sana itu beda ya sama yang sini. Kalau sini kan setiap pagi itu mungkin kena jam 9 sampai jam 10 ya, itu yang. Dan kalau sebelah sana kan dari pagi itu sudah ada kena sinar matahari, dan bedanya luar biasa, lumayan kelihatan ya bedanya itu. Kemudian kalau kita menanam selada sioma ini, kita harus pakai atap ya. Kalau nggak pakai atap ya seperti punya saya ini, daunnya itu banyak yang patah dan dia dia itu pertumbuhannya gimana ya, kurang bagus lah, karena kalau ada hujan itu dia seperti ini, dia akan bertabrakan dengan yang lain. Nah seperti inilah contohnya. Sangat umpel-umpelan sekali ya. Jadi kalian harus pakai atap kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya apa adanya aja, nggak masalah. Apalagi kalau ya pokoknya jangan nanam inilah, kalau musim hujan tuh saya rekomendasikan jangan nanam ini ya kalau nggak ada atapnya. Ya menanam selada atau sawi aja, nggak usah menanam sioma, karena di musim hujan itu rawan sekali roboh dan gampang patah itu daunnya. Jadi harus pakai atap kalau pengen maksimal ininya. Di sini itu setiap sore itu hujan terus, jadi seperti itu roboh. Nah oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.